Hai, di sini kita akan bahas isu AI dalam penyusunan kontrak bisnis. Salah satu utama adalah akuntabilitas hukum ketika kontrak yang disusun oleh AI mengandung kesalahan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum. AI, terutama yang berbasis large language models, dapat menghasilkan klausul yang tampak sah tetapi sebenarnya ambigu atau bertentangan dengan peraturan tertentu. Selain itu, ada kekhawatiran mengenai bias algoritmik yang dapat mempengaruhi isi kontrak, terutama jika data pelatihan AI tidak mencakupi keragaman hukum di berbagai yurisdiksi. Masalah privasi data juga muncul ketika AI memproses informasi sensitif dalam kontrak yang mungkin melanggar ketentuan seperti General Data Protection Regulation di Uni Europe atau di UU PDP di Indonesia. Selanjutnya ada regulasi AI dalam menyusun kontrak bisnis. Yang pertama ada pasal 1320 KUH Perdata yang mensyaratkan kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal dengan catatan AI belum dianggap cakap hukum. Yang kedua, pasal 1367 ayat 1 dan ayat 3 KUH Perdata yang mengatur tanggung jawab atas kerugian oleh pihak yang berada di bawah pengawasan, sehingga AI dapat dihubungkan dengan pemilik atau penggunanya. Yang ketiga, Undang-Undang ITE sebagai dasar legalitas. Penggunaan teknologi informasi dalam kontrak digital. Yang keempat, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menjaga keamanan data dalam kontrak yang dirancang AI. Di samping itu, pasal 1338 KUH Perdata menegaskan asas fakta sunt servanda yang memungkinkan kontrak buatan AI tetap mengikat jika memenuhi unsur-unsur syah dan disahkan oleh subjek hukum yang bertanggung jawab. Kemudian ada teori AI dalam penyusunan kontrak bisnis. Yang pertama ada teori fiksi. Ini menyatakan bahwa subjek hukum seperti badan hukum tetapi tidak secara fisik, tetapi diakui oleh hukum sebagai entitas yang memiliki hak kewajiban. Dalam konteks AI, teori ini memungkinkan AI dianggap sebagai subjek hukum melalui rekayasa hukum. Walaupun sebenarnya AI tidak memiliki kesadaran atau eksistensi fisik layaknya manusia. Oleh karena itu, AI dapat dianggap sebagai subjek hukum secara fiktif selama ada pengakuan hukum yang sah. Yang kedua ada teori konsensi. Teori ini berpendapat bahwa subjek hukum termasuk dalam badan hukum memperoleh kedudukan hukumnya melalui pemberian atau konsensi dari negara. Dalam konteks ini, AI bisa ditranslasikan sebagai subjek hukum jika negara memberikan konsensi atau pengakuan secara hukum. Artinya, AI akan bertindak atas nama individu atau badan hukum yang menciptakannya, dan bertanggung jawab hukumnya tetap berada pada pihak tersebut. Selanjutnya ada konsep AI dalam penyusunan kontrak bisnis. Yang pertama ada human in the loop. Human in the loop adalah pendekatan kolaborasi antara manusia dan AI di mana manusia memiliki peran aktif dalam mengawasi, membimbing, dan mengkoreksi AI, terutama dalam konteks penyusunan kontrak. Yang kedua ada smart contract. Smart contracts adalah kontrak yang dieksekusi secara otomatis melalui kode yang tersimpan di blockchain. Selanjutnya ada prinsip AI dalam penyusunan kontrak bisnis. Yang pertama, prinsip keabsahan. Kontrak berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Yang kedua ada prinsip kedudukan hukum AI. AI belum memiliki kedudukan hukum yang jelas sebagai subjek hukum di Indonesia. Yang ketiga, prinsip penggunaan AI dalam perancangan kontrak atau legal touch. Yang keempat, prinsip pengaturan dan kepastian hukum. Yang kelima, prinsip pendekatan penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan statute approach atau pendekatan undang-undang dan conceptual approach atau pendekatan konseptual. Yang keenam, ada prinsip analisis data dan tujuan. Selanjutnya ada tantangan AI dalam penyusunan kontrak bisnis. Yang pertama, pastinya ada ketidakpastian hukum. Belum ada regulasi khusus mengenai kontrak yang dapat dibuat oleh AI. Yang kedua, bias algoritma. AI beresiko menghasilkan kontrak yang tidak adil
karena bias data. Yang ketiga, risiko keamanan data. Kontrak yang mengandung informasi sensitif rentan bocor jika sistem tidak aman. 4. Ketergantungan berlebihan pada AI. Minim pengawasan manusia dapat menyebabkan kesalahan tak deteksi. Selanjutnya, prinsip AI dalam penyusunan kontrak bisnis. Ini masih lanjutan dari yang tadi, yaitu prinsip pengaturan dan kepastian hukum. Selanjutnya ada yang kelima, prinsip pendekatan penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis, normatif, dan studi approach atau pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Yang keenam ada prinsip analisis dan data tujuan. Kemudian ada solusi AI dalam penyusunan kontrak bisnis, tantangan dan solusi hukum. Yang pertama, regulasi komprehensif. Diperlukan aturan hukum jelas yang mengatur peran, tanggung jawab, dan batasan AI. Yang kedua adalah perhatian AI dengan data berkualitas. Data yang digunakan harus adil, representatif, dan sesuai perkembangan hukum. Yang ketiga ada peningkatan keamanan sistem guna sistem enkripsi dan pembatasan akses untuk menjaga kerahasiaan kontrak. Lalu di sini ada pertanyaan, apakah kontrak yang dibuat oleh AI sah menurut hukum perdata Indonesia? Algoritmi accountability adalah kewajiban perkontrak hanya sah jika dibuat oleh pihak yang punya hak dan tanggung jawab hukum. Seperti orang tahu badan hukum, karena AI bukan subjek hukum atau tidak bisa dianggap pihak dalam hukum, maka kontrak yang dibuat sepenuhnya oleh AI tidak sah. Tapi kalau AI hanya dipakai untuk membantu menyusun isi kontrak dan yang menandatangani tetap manusia atau perusahaan, maka kontrak tetap dianggap sah. Selanjutnya ada solusi dalam penyusunan kontrak. Maksudnya di sini yang kedua ada pertanyaan lagi, bagaimana penyelesaian sengketa jika terjadi kesalahan dalam kontrak AI? Kalau ada kesalahan dalam kontrak yang dibuat dengan bantuan AI, yang bertanggung jawab tetap manusia atau pihak yang memakai AI, bukan AI-nya. Penyelesaiannya bisa lewat jalur biasa seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Untuk mencegah masalah, sebaiknya hasil kinerja AI tetap dicek ulang oleh manusia dan ditambahkan aturan penyelesaian sengketa dalam isi kontrak. Kemudian kesimpulannya adalah kontrak AI dibuat oleh AI bisa dianggap sah jika AI diperlakukan seperti alat yang digunakan oleh manusia atau badan hukum yang bertanggung jawab atasnya. Tapi karena hukum Indonesia belum mengatur itu secara jelas, diperlukan aturan khusus agar penggunaan AI dalam membuat kontrak punya dasar hukum yang kuat dan jelas. Baik, sampai di sini semoga dimengerti. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.